Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Bose-Einstein, khususnya di teori Debye tentang kapasitas panas spesifik zat padat. Perkenalkan, saya sendiri Agra Wahyu Putra Pratama dari Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Statistik. Dan lanjut saja ke materi. Jadi sebelum model Debye ini ditemukan, Einstein terlebih dahulu memiliki teori tentang kapasitas panas spesifik zat padat. Di model Einstein ini menganggap bahwa mode normal semua atom pada zat padat memiliki frekuensi yang sama. Kemudian teori tersebut diperbaiki oleh Debye, di mana semua atom pada zat padat tidak memiliki frekuensi yang sama, melainkan sebagian sistem osilator berpasangan yang mempunyai spektrum kontinu frekuensi alamiah. Jadi mudahannya di model Einstein, dalam padatan itu memiliki satu frekuensi saja, kemudian di model Debye nanti ada banyak frekuensi yang akan terjadi. Hal ini akan lebih baik jika kita mengasumsikan sebagai distribusi frekuensi. Contohnya pada osilator bergandeng, bila kita beri kecepatan awal dan arah yang sama, partikel nanti akan berosilasi pada frekuensi yang sama. Sebaliknya bila kita beri arah yang berlawanan, osilasi nanti memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi dapat dibayangkan bila banyak atom dalam kristal padatan nanti, ada begitu banyak persamaan yang harus dipecahkan juga. Sekarang kita anggap partikel serta pegas tadi bertambah. Bagaimanapun, bila terdapat sejumlah n partikel dalam rangkaian sistem tadi, berarti memiliki jumlah frekuensi alamiah sejumlah n juga. Kemudian bila kita perluas lagi dalam kasus kristal 3 dimensi, ada 3 arah sinar sumbu, yaitu sumbu X, Y, Z. Dengan demikian terdapat sejumlah 3n frekuensi alamiah. Jadi jumlah total mode normal ini diberikan pada distribusi frekuensi sejumlah 3n. Sekarang kita pertimbangkan kub posisi dengan panjang L, dengan partikelnya ada di tepi sudut kotak. Dari partikel dalam kotak tadi, mode resonansi yang terjadi memiliki panjang gelombang 2L per N. Untuk sumbu Y dan Z-nya menyesuaikan. Nah, N ini adalah bilangan integer 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi banyaknya frekuensi ini dapat diwakilkan oleh jumlah N, di mana misal nanti frekuensinya 100 memiliki nilai N1, kemudian 500 memiliki nilai N5. Jadi banyaknya frekuensi nanti yang ada dalam kubus nanti dapat diwakilkan oleh N, nilai N-nya. Kemudian kita anggap nilainya N, X, N, Z, N, Z tadi terletak pada 3 sumbu saling tegak lurus. Masing-masing sumbu dari nilai ini menentukan titik di dalam ruang N. Dengan N dan Nu ini saling berkesesuaian. Anggap distribusi G ini mempresentasikan total jumlah frekuensi yang mungkin. Setiap gelombang dianggap sebagai partikel yang disebut fonon dan perakitannya digambarkan sebagai gas fonon. Kemudian pendekatan volume kubus sisi L tadi dengan nilai yang setara 1/8 volume bola dalam lingkup radius N, X, Nz, dan Nz. Jadi jumlah frekuensi yang mungkin dalam rentang 0 hingga 0 ini dalam persamaan 1/8, kemudian masukkan volume bola 4π/3 kali radius N, X, Nz, dan Nz. Kemudian masukkan masing-masing nilai N tadi, di mana L, X, Lz, dan Lz ini merupakan volume kubus ya. Kemudian selanjutnya, jadi pada persamaan tadi perlu suatu batas. Bila tidak ada batas frekuensi, jumlah osilator nanti akan menjadi tak terbatas juga. Untuk kristal yang mengandung atom N memiliki batas 3N.
Oleh karena itu juga dapat kita asumsikan bahwa spektrum frekuensi memotong pada frekuensi maksimum atau dapat kita sebut sebagai frekuensi dB. Jadi jumlah frekuensi yang mungkin terjadi dari rentang 0 hingga 0 dB ini kita tinggal substitusikan persamaan tadi, mengganti variabel nu menjadi nu dB. Untuk frekuensi maksimum gelombang stasioner yang dapat eksis dalam belahan padatan ini setara dengan nilai akar pangkat 3 dari nilai 9Nc pangkat 3 per 4Pi volume. Jadi persamaan yang di atas dapat kita otak-atik untuk mendapatkan frekuensi dB-nya. Untuk panjang gelombang minimum dari gelombang stasioner ini terjadi di frekuensi maksimum, yaitu saat frekuensi dB terjadi. Nah, jumlah frekuensi yang diperoleh dari persamaan G-nu sebelumnya, jadi persamaan distribusi G ini didapat dengan substitusi ke persamaan G-nu dB tadi. Jadi di persamaan 4Pi ini nu dB-nya kita keluarkan, kemudian tadi persamaan G-nu memiliki variabel nu. Karena di sini belum ada, kita berikan, namun kita bagi juga. Jadi jumlah frekuensinya menjadi 3N per nu dB pangkat 3 kali nu pangkat 3. Nah, untuk jumlah frekuensi dalam segmen kecil ini seperti pada persamaan di bawah. Jadi persamaan ini diturunkan terhadap nu. Jadi distribusi G tadi diturunkan terhadap nu. Jadi diperoleh 9N per nu dB pangkat 3 kali nu kuadrat. Baik. Di sini ada 5 contoh soal model dB. Yang pertama menentukan energi fonon dari osilator harmonik sederhana. Kemudian ada fungsi partisi, energi dalam, persamaan kapasitas panas, dan yang terakhir membuktikan kapasitas panas molar dB ini apakah memenuhi low temperatur dan high temperatur tidak. Langsung saja ke nomor 1, menentukan energi fonon. Jadi energi dari osilator harmonik sederhana ini adalah energi gelombang fonon setara dengan NH-nu. Tetapi pada hitungan kuantum energi terendahnya bukan 0 melainkan setengah H-nu. Sehingga energi sistem ini dapat dituliskan pada persamaan N per setengah H-nu dengan N ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua menentukan fungsi partisi. Sebelum masuk ke fungsi partisi model dB, kita perlu menentukan fungsi partisi untuk satu partikel dan satu arah, yaitu dari osilator harmonik sederhana. Simbol fungsi partisi sendiri yaitu Z dengan definisi jumlah semua keadaan faktor Boltzmann, yaitu eksponensial min beta E, di mana E tadi adalah energi fonon, kita masukkan, kemudian kita jabarkan yang ada N dan yang tidak. Nah, untuk sigmanya kita hitung menggunakan jumlah derit geometri tak hingga. Nah, setelah kita dapat fungsi partisi satu partikel satu arah, kita masukkan untuk ke model dB. Kita kalikan sejumlah N partikelnya, kemudian kita kalikan 3 arah sumbu XYZ tadi. Nah, 3N di sini setara dengan distribusi frekuensi dari interval 0 hingga nu dB. Kemudian yang nomor 3 menentukan energi dalam. Energi dalam ini dituliskan pada persamaan negatif 2 Z per 2 beta. Nah, karena logaritma Z-nya belum diketahui, maka perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi partisi tadi kita logaritmakan. Untuk G dV tadi adalah jumlah frekuensi segmen kecil, jadi kita ubah menjadi 9N per nu dB pangkat 3 kali nu kuadrat. Dan yang terakhir kita selesaikan dan sederhanakan seperti pada persamaan yang paling bawah. Nah, setelah kita dapat logaritma Z-nya, kita turunkan terhadap beta, sehingga kita dapat mendapatkan energi dalam model dB. Persamaan energi dalamnya dari paling bawah ya. Kemudian lanjut yang nomor
Keempat yaitu menentukan persamaan kapasitas panas molar model debit. Nah, kapasitas panas ini dirumuskan sebagai dou per dot pada volume tetap. Jadi sehingga ini dapat disebut sebagai CV, yaitu kapasitas panas pada volume tetap. Nah, variabel yang terdapat T ini adalah beta, yaitu setara dengan 1 per kT. Jadi yang ada T-nya yaitu pada variabel beta. Nah, kemudian dengan mengganti X sama dengan beta Hanu dan X dB ini adalah beta Hanu dB serta R ini adalah NK, maka diperoleh persamaan kapasitas panas seperti pada persamaan yang paling bawah. Kemudian yang terakhir membuktikan apakah persamaan kapasitas panas molar model dB ini memenuhi low temperatur dan high temperatur. Jadi kita tadi sudah mendapatkan rumus C-nya, yaitu kapasitas panas. Kemudian kita buktikan yang pertama pada suhu tinggi yang tak hingga, maka nilai X ini akan 0 karena X ini sebanding dengan 1 per T. Nah, oleh karena itu nilai eksponensial X kurangi 1 ini senilai dengan 1. Nah, ini dapat diperoleh dari deret Maclaurin. Nah, jadi kapasitas panas pada suhu tinggi ini setara dengan 3R atau 3NK. Nah, hal ini memenuhi dari aturan dulang petit suhu tinggi, yaitu juga setara dengan 3NK. Kemudian untuk saat temperatur rendah T mendekati 0, nilai X ini akan menjadi tak hingga. Oleh karena itu nilai eksponen X nanti selalu lebih besar dari 1. Nah, persamaan C ini tidak bisa diselesaikan dan butuh bantuan tabel integral hingga diperoleh 12R pi pangkat 4 per 5 X dB pangkat 3. Nah, dapat dituliskan ulang dengan ungkapan untuk kapasitas panas pada suhu rendah dari suatu padatan ini, yaitu setara dengan C sama dengan 3R kali 4 pi pangkat 4 per 5 kali T per T dB pangkat 3. Untuk hal ini menunjukkan bahwa kapasitas panas molar padatan dB memenuhi nilai 3R pada suhu tinggi dan sebanding T pangkat 3 pada suhu rendah. Nah, dari sini kita dapat simpulkan dulang petit adalah pendekatan pertama yang bekerja pada suhu tinggi, kemudian teori Einstein pendekatan kedua yang bekerja pada suhu tinggi dan sedang, kemudian yang teori dB adalah pendekatan 3 yang bekerja pada suhu rendah ketika efek yang lain tidak mendominasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, bertanya di kolom komentar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.